Ada orang yang di dalam hidupnya itu selama puluhan tahun gitu-gitu aja hidupnya. Jadi kalau sekarang dia kondisinya susah, uangnya mepet dari bulan ke bulan, 20 tahun lagi juga sama, masih susah. Yang beda ya dia punya umur udah bertambah, dia udah tambah tua, kelihatan tua, penyakitnya udah keluar, tapi secara kondisi hidup masih sama. Ini adalah hal yang harus kamu hindari. Kamu harus berpikir jangka panjang, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kondisi hidup kamu akan seperti apa kira-kira. Jangan berpikir jangka pendek, supaya keputusan yang kamu ambil itu benar. Di sini saya akan ngomong spesifik tentang jebakan-jebakan yang ada di dalam diri manusia yang membuat seseorang itu bisa mengambil keputusan yang salah. Ini adalah jebakan-jebakan yang tidak terlihat. Secara umum orang-orang terjebak di dalam hal-hal ini. Yang pertama adalah terjebak dalam ketakutan mendapatkan yang lebih buruk. Jadi ini biasanya pada hal yang kita dapatkan pertama kali. Contohnya dalam konteks pacaran. Kamu pasti pernah dengar cerita orang yang pacaran dengan orang yang toksik, mana pacarnya pukul dia, pacarnya pelorotin dia punya uang, tapi dia nggak mau lepas dari pacarnya karena dia menganggap kalau dia cari yang baru belum tentu lebih baik dari yang sekarang. Dan yang sekarang ini mungkin bisa berubah. Jadi dia melihat bahwa yang sekarang ini udah yang terbaik. Kalau yang baru nanti mungkin secara tampang nggak sebagus yang sekarang walaupun sifatnya mungkin lebih baik dikit. Jadi dia nggak mau untuk berpindah ke yang selanjutnya. Dalam bisnis juga sama. Orang-orang yang pertama kali berbisnis banyak banget yang dia lengket dengan bisnis pertamanya. Dia jatuh cinta dengan bisnisnya. Jadi bisnisnya mungkin di bulan-bulan awal menghasilkan, tiba-tiba tidak menghasilkan. Dia udah mencoba segala cara, tidak menghasilkan, dan dia seharusnya sudah pivot ya, mengubah ke bisnis yang lain. Tapi dia nggak rubah. Karena dia merasa bahwa kalau dia rubah ke bisnis lain, belum tentu sebaik bisnis yang pertama. Dalam konteks kerja juga sama. Orang-orang yang pertama kali kerja, biasanya dia akan merasa bahwa perusahaan yang pertama ini adalah perusahaan yang terbaik. Dia nggak mau pindah ke perusahaan baru karena dia merasa nanti perusahaan barunya takutnya lebih jelek dari perusahaan yang sekarang. Dia udah deket dengan orang-orang yang ada di perusahaannya, dia udah nyaman dengan cara kerjanya, jadi dia nggak mau pindah. Jadi orang tuh terjebak karena dia takut bahwa yang selanjutnya itu lebih buruk. Padahal yang selanjutnya ada kemungkinan lebih baik. Tapi orang seringkali menekankan bahwa kemungkinannya besar sekali kalau yang selanjutnya lebih buruk. Nah, kamu harus ingat nih, di dalam hidup terutama hal-hal yang biasanya pertama kali kamu dapatkan, pertama kali kamu lakukan, itu akan tendensi kamu berpikir bahwa ini yang terbaik nih. Yang selanjutnya belum tentu lebih baik dari sekarang. Kamu harus rubah cara berpikir kamu bahwa yang selanjutnya ini ada kemungkinan jauh lebih baik dari apa yang kamu miliki sekarang. Kemudian hal yang kedua adalah terjebak di dalam pendapat orang lain. Jadi ini adalah orang-orang yang saya katakan itu nggak ada tulang, nggak ada pendirian. Jadi biasanya kalau dijawab apa-apa itu jawabnya terserah. Menurut lo gimana? Oh, gue ngikut aja. Jadi kalau orang ngomong A, dia bilang A. Kemudian orang berubah opininya ke B, dia akan ngomong B. Ya, tipe-tipe orang yang nggak ada pendirian. Biasanya orang-orang ini kalau dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan minta persetujuan dari orang sekitar. Misalnya dia mau pindah kerja, dia tanya ke semua orang sekitar, pindah nggak ya, pindah nggak ya, pindah nggak ya. Ketika semuanya bilang nggak pindah, dia nggak pindah. Padahal dia secara pribadi udah analisa seharusnya dia pindah. Dia dapat peluang yang lebih baik. Tapi karena dia tipenya nggak ada pendirian, dia ikutin orang-orang sekitar. Ini bahaya sekali, apalagi kalau nanya ke orang yang nggak ada kecocokan terhadap kapasitas menjawabnya. Ini kan saya udah pernah ceritakan ya, jadi kalau misalnya kamu mau mulai bisnis, ya tanya orang yang pernah mulai bisnis. Kamu pengen dapat kerjaan di Amerika, ya kamu tanya orang yang sudah kerja di Amerika. Jangan kamu tanya orang yang kerjanya di Indonesia. Gitu, jadi ketika bertanya harus dengan orang yang memang ada relevansi dengan jawaban yang ingin dicari. Tapi kalaupun sudah mendapatkan jawabannya, tetap harus ada pendirian sendiri. Jadi jadilah orang yang ada tulang. Jadilah orang yang ada pendirian. Kamu kalau misalnya ada apa-apa, kamu harus punya jawaban sendiri. Jadi kamu harus paham bahwa nggak apa-apa berbeda dengan orang lain. Nggak apa-apa kebanyakan orang jawabannya beda dengan kamu. Nggak apa-apa orang lain nggak setuju dengan kamu. Kamu harus berpegang teguh dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau menurut kamu harus melakukan A, ya kamu lakukan A. Jangan sampai orang-orang sekitar bilang kamu jangan lakukan A, kamu nggak lakukan. Tapi tentunya kamu tetap dengar masukan, berpikir secara rasional. Apa yang kamu lakukan ini benar atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah terjebak di dalam perasaan diri. Nah, ini adalah orang-orang yang dikit-dikit baper. Apa-apa selalu bawa perasaan. Dia nggak pakai logika. Ini bahaya ya. Jadi kalau kamu adalah orang yang seperti ini, kamu akan seringkali mengambil keputusan yang salah. Kalau kamu misalnya mau mengambil satu keputusan, pastikan bahwa kamu tidak sedang dalam perasaan emosional. Misalnya kamu marah
marah, sedih, senang. Itu jangan sampai pada saat kamu ada perasaan itu kamu ambil keputusan. Jangan, karena keputusannya bisa salah. Tunggu sampai perasaan itu reda, baru kamu ambil keputusan. Kamu tahu Elon Musk, orang terkaya di dunia yang dimana dia mendirikan Tesla dan juga SpaceX. Dia pada saat mengakuisisi platform Twitter dan mengubahnya menjadi X. Itu pada saat dia masuk, dia analisa keuangannya secara logis dan kemudian memutuskan untuk menghilangkan 70% dari karyawannya, langsung di PHK. Kalau dia tipenya baper, dia nggak akan melakukan itu. Dia akan berpikir bahwa aduh kasihan ya, nanti gue kena karma nih kalau keluarin orang-orang ini. Mereka punya hidup gimana nih? Kan jadi tanggungan perusahaan. Mereka udah lama di sini, nanti gimana? Tapi dia berpikir secara rasional, gimana cara menyelamatkan perusahaannya. Dan itu adalah keputusan yang benar di saat itu. Sama juga dengan orang yang mendapatkan tawaran untuk pindah ke perusahaan lain yang gajinya lebih tinggi, tapi dia tolak karena dia merasa bahwa aduh, dia udah nyaman dengan teman-temannya yang di sini. Di sini dia juga udah tahu cara kerjanya, bosnya udah kenal dia. Ya dia baper bawa perasaan. Padahal secara logika, oh pangkatnya naik, oh gajinya naik, seharusnya dia pindah. Kamu harus pastikan kamu tuh melihat segala sesuatu itu secara rasional dengan logika. Ya jangan sampai kamu terlalu melibatkan perasaan dalam mengambil keputusan karena seringkali itu menjadi salah. Kemudian yang selanjutnya adalah terjebak di dalam batasan referensi berpikir. Coba kamu ingat-ingat, 10 tahun yang lalu kenapa kamu nggak beli Bitcoin? Kenapa? Ya karena kamu nggak tahu. Karena kamu nggak ada ilmunya tentang Bitcoin, nggak ada ilmunya tentang kripto, nggak ada kenalannya yang mungkin bisa ngajarin kamu tentang Bitcoin, ya akhirnya kamu nggak beli. Tapi sekarang kenapa kamu bisa mempertimbangkan Bitcoin untuk masuk dalam portfolio investasi kamu? Karena kamu sudah tahu tentang Bitcoin, cara kerjanya seperti apa, seperti digital emas, dan kamu sudah berbeda dengan kamu yang 10 tahun yang lalu. Jadi perbedaannya adalah di isi kepalanya, di ilmunya. Bukan kamu bodoh, tapi karena kamu nggak tahu aja dulu. Jadi bayangkan kalau misalnya kamu sekarang dengan isi kepala yang sekarang balik ke 10 tahun yang lalu, tentu keputusan yang kamu ambil akan berbeda. Sama juga dengan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau semua ilmunya kamu serap sebuas-buasnya sekarang, keputusan yang kamu ambil dalam hidup kamu akan berbeda total. Makanya kamu harus meluangkan waktu untuk secara buas menambah ilmu, baca buku, dengerin podcast, ikut course, ketemu orang baru supaya referensi berpikir kamu lebih luas. Kalau kamu tahu pendiri dari Binance, ya platform kripto terbesar di dunia, 10 tahun lalu dia memutuskan untuk masuk ke dalam industri kripto itu karena dia tahu bahwa kalau kita mau membangun sesuatu yang besar dalam konteks bisnis itu kita harus mengikuti gelombangnya. Dulu 10 tahun yang lalu gelombangnya adalah kripto. Jadi dia mulai di dalam ranah kripto. Sekarang gelombangnya adalah di ranah AI. Makanya banyak orang yang mencoba untuk membangun bisnis yang mengikuti gelombang AI ini. Karena kalau kita ngikut gelombang yang besar, kita akan ikut juga besar bisnisnya. Kemungkinannya lebih ada. Gitu. Jadi ini karena dia tahu, oh ternyata seperti itu cara mainnya. Intinya semakin banyak yang kamu tahu di dalam kepala kamu, semakin luas referensi berpikir kamu, maka yang kamu lakukan, yang kamu putuskan dalam hidup kamu akan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah terjebak dalam kemenangan. Nah, kemenangan itu adalah pelajaran terburuk ya sebenarnya. Karena orang itu sering kali jadi takut salah di dalam hidupnya setelah dia pernah menang di dalam hidupnya. Coba kamu renungin, kamu pernah menang nggak dalam hidup kamu? Menang kompetisi atau juara satu atau misalnya dapat sertifikasi keuangan atau apapun itu. Coba kamu pikir-pikir, pernah nggak itu jadi hambatan kamu melakukan segala sesuatu? Saya kasih analogi ya, contohnya misalnya ada orang yang sangat berprestasi. Di universitas dia nilainya bagus banget. Setelah lulus kuliah dia masuk ke perusahaan yang besar yang top banget. Kemudian suatu ketika dia lihat ada peluang untuk memulai restoran bakmi nih. Ini peluangnya bagus banget, bisa jadi gede banget kalau dia lakukan dengan serius. Tapi dia nggak lakukan, karena dia takut gagal. Dia sudah sangat berprestasi sebelumnya, dia nggak mau mencoba-coba lagi kalau dia gagal nanti dicap gagal. Padahal memang gagal bagian dari perjalanan, karena dia sudah pernah menang sebelumnya, menang terus dalam hidupnya, nggak pernah gagal, jadi dia ngerasa dia lebih baik nggak lakukan, supaya dia punya track record menang, itu ada terus. Nah ini sesuatu yang salah. Ya makanya kemenangan itu seperti pisau bermata dua. Kamu harus hati-hati kalau kamu pernah menang di dalam hidup kamu. Apalagi kalau terkait dengan ego. Ada orang-orang yang dia di dalam hidupnya tuh menang di satu aspek. Misalnya dapat uang 1 miliar. Kemudian dia bangun bisnis yang sudah mulai profitable. Dia mulai terkenal. Dia mulai punya power. Ya dia udah menang nih di satu sisi. Dia merasa bahwa dia yang paling hebat. Jadi kalau ketemu orang, pendapatnya dia merasa dia yang paling benar. Kupingnya tertutup. Orang lain semuanya itu di bawah dia, di dalam pikirannya dia. Ini juga bahaya. Karena ketika kamu menjadi orang yang seperti ini, maka hidup kamu akan benar-benar terjebak di situ aja.
kamu bisa nggak gerak, nggak naik level sama sekali. Karena kamu udah merasa kamu ada di puncak gunung. Yang dimana padahal gunung kamu itu juga gunung yang pendek gitu, bukan gunung yang tinggi banget. Jadi jangan pernah merasa kamu sudah menang, selalu kamu harus bisa rendah hati. Ini nggak gampang, kamu harus sering-sering refleksi ke diri sendiri. Saya juga ya, setelah saya mendapatkan pencapaian dalam hidup saya, selalu saya refleksikan lagi. Misalnya dulu saya pernah dapat sertifikasi CFA, saya refleksikan lagi, ada nggak sih keputusan yang saya jadinya salah karena saya berbasis, saya pernah dapat sertifikasi CFA, merasa saya dirinya jadi pinter, atau misalnya saya mendapatkan pekerjaan yang baik, atau berhasil membangun bisnis yang sustain ya, yang profit dari tahun ke tahun, terus merasa saya sudah menang, terus nggak mau mendengarkan orang lain, nggak mau mengambil satu keputusan karena merasa nggak boleh gagal lagi. Nah itu saya seringkali refleksikan ke diri saya sendiri. Dan ini satu hal ya harus balik ke diri sendiri ya, jadi kamu harus sering-sering refleksi. Kamu ada nggak nih keputusan yang kamu ambil gara-gara kamu sudah pernah menang sebelumnya, jadi kamu ngambil keputusannya salah. Jadi kira-kira ini adalah 5 jebakan yang menurut saya penting banget untuk dipahami setiap orang. Yang pertama, terjebak dalam ketakutan mendapatkan yang lebih buruk. Yang kedua, terjebak dalam pendapat orang lain. Yang ketiga, terjebak dalam perasaan diri. Yang keempat, terjebak dalam batasan referensi berpikir. Yang kelima adalah terjebak dalam kemenangan. Jadi kamu sering-sering refleksikan hal ini pada diri kamu. Kamu catat, ya kamu ingat. Kalau nggak ngerti, kamu dengar ulang. Kemudian kamu implementasikan dalam hidup kamu. Karena kalau kamu cuma dengar doang, nggak akan ada yang berubah di dalam hidup kamu. Semoga berguna ya.